Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya Hendri Palti, pada kali ini sebagai Direktur Utama BPR Sukma Kembang Agung, datang lagi suhunya suhu. Ini beliau ini memang benar-benar dedikasinya luar biasa, ingin memberikan literasi dan edukasi kepada Sukmania semua, supaya lebih memahami, lebih mengerti, terutama topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai perencanaan strategis pasca pandemi. Sukma Kembang Agung, abdikan kepada bangsa dan negara. BPR Sukma Kembang Agung, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. Selamat datang Pak Joni, apa Terima kasih, kabar? Pak Hendri, kabar Ya, baik. baik ya. Nah, nggak bosan ya Pak ya datang ke sini ya? Enggak, Pak. Datang ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya Pak ya. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai Pak Joni, mungkin Pak Joni bisa memperkenalkan diri, status, pekerjaan, dan di mana tempatnya Pak. Makasih. Ya. Halo Sukmania, nama saya Joni Tamarindang. Saat ini saya sebagai Komisaris Utama di BPR Akasia Mas, yang lokasinya ada di WTC BSD, Tangerang Selatan, sebagai Komisaris Utama. Wah, luar biasa Sukmania ya. Jadi yang datang ini nggak kaleng-kaleng, Komisaris Utama BPR Akasia Mas itu asetnya 500 miliar ke atas, gitu ya Pak ya? Ya, Beda sama saya, kalau Sukma ini kan masih 80, ya masih 8, kalau dia udah segini. Gitu ya. Jadi kita menggali ilmu bagaimana apakah dengan aset yang 500 miliar itu masih kena dampak apa enggak. Jadi kali ini kita memberikan edukasi kepada Sukmania semua, apakah aman-aman saja BPR yang asetnya besar 500 miliar ke atas dengan BPR yang asetnya di bawah 500 miliar ke bawah, apakah dengan pandemi ini apakah baik-baik saja? Langsung kita ulas saat ini juga ya. Langsung aja Pak Joni, Ya. ya kita kan sekarang ini kan terutama BPR ya Pak ya, itu kan lagi akan membuat RBB lagi nih, rencana bisnis bank bagi yang belum tahu Sukmania ya. Jadi setiap tahun kita itu selalu membuat rencana bisnis bank. Biar apa sih? Biar kita tahu arahannya ini, tujuan kita ini akhir tahun itu mau kemana, bagaimana baiknya, mau kemana, langkah strategisnya apa, supaya apa sih? Supaya Sukmania, nasabah, baik kreditur, deposan maupun pihak ketiga lebih aman dan pasti dengan acuannya RBB yang kita miliki. Nah, RBB di setiap bank itu berbeda-beda. Tentu beda berlaku antara Akasia Mas sama BPR Sukma. Kenapa? Karena dari segi aset juga berbeda. Ibaratnya kalau mereka lewat jalan tol yang semanggi yang paling tinggi, ya mungkin kalau kayak saya jalan tol juga, tapi mungkin yang layer kedua. Kan gitu ya Pak ya. Nah tentu pemberlakuan membuat RBB ini beda. Nah mungkin nanti Pak Joni bisa memberitahukan kepada Sukmania dan teman-teman di industri BPR, apa sih yang harus dipersiapkan untuk membuat rencana bisnis bank BPR. Monggo silakan Pak. Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Hendri Palti. Ya. Salam sehat Sukmania. Terima kasih, saya juga udah diundang di sini Pak Hendri. Ya. Jadi yang pertama di era perubahan ini memang kita harus membuat rencana bisnis bank, dalam arti ini perencanaan strategis. Karena perubahan begitu cepat ya, dan RBB ini seperti yang Pak Hendri katakan tadi, kita buat tiap tahun berdasarkan data di Oktober. Kita proyeksikan ke Desember 2024 nantinya, dan setelah itu kita proyeksikan ke depan lagi. Dan tentunya setiap permasalahan BPR di sini berbeda-beda ya. Berbeda-beda setiap permasalahan, sehingga rencana bisnis bank ini memang unik buat masing-masing BPR. Karena tentunya permasalahan yang timbul di BPR tersebut masing-masing punya karakteristik tersendiri. Dan kalau kita ingat ada satu quote, jika kita gagal untuk merencanakan, kita gagal nih untuk merencanakan, itu artinya kita merencanakan untuk gagal. Oleh sebab itu, marilah kita merencanakan dengan baik, sehingga dengan perencanaan itu kita menjadi berhasil. Dan dalam perencanaan kita harus tahu saat ini kita ada di mana sih. Misalnya posisi kita
Masing-masing kan beda saat ini ada di mana. Tadi Pak Henry katakan yang tempat saya dan tempat Pak Henry pasti beda posisi saat ini. Dan kita mau kemana? Nah, mau kemana juga beda-beda nih. Ada yang mau ke, misalnya ada yang Bogor, ada yang Puncak, ada yang nyampe mana. Dengan angka berapa itu kan beda-beda. Dan terakhir, bagaimana mencapainya? Nah, ini perlu trik juga. Gimana sih supaya saya bisa nyampe ke yang saya inginkan? Itu kan berbicara perencanaan. Perencanaan, sekali lagi saya sampaikan, kita ada di mana, kita mau kemana, dan bagaimana mencapai hal tersebut. Gitu Pak Joni? Ya. Wah, ini dari sini aja udah puyeng ya. Udah berarti dari sini clue-nya udah banyak nih Pak, PR-nya ya. PR-nya banyak. Nah, jadi tadi kalau yang saya perhatiin ada 3 nih yang harus diperhatikan Pak saat ini. Ya kan, misalnya contohnya Sukma. Sukma ini misalnya dari segi modal itu tentu berbeda dengan Akasia. Dari segi tata kelola, dari segi SDM, dari segi operasional. Nah, Betul. kira-kira permasalahan di industri BPR ini secara general apa nih Pak John ini? Iya, Monggo. permasalahan di BPR secara general kan kita berbicara tentang tata kelola dan manajemen risiko penerapannya yang masih berbeda-beda. Ya. Karena tergantung dengan SDM dan kemampuan BPR itu mengelola BPR-nya. Ya. Yang kedua, kita punya permasalahan dengan permodalan. Mungkin buat BPR Sukma nggak ada masalah buat modal, karena saya sudah punya modal lebih. Tapi ada sebagian besar, mungkin sebagian kecil BPR yang punya masalah dengan permodalan. Bagaimana dengan modal sekarang? Kalau sudah naik, nanti ada masalah lagi nggak? Kan ini jadi PR-PR. Seberapa kira-kira saya harus tambah modal saya? Dan yang terakhir adalah persaingan usaha. Persaingan usaha ini beda-beda juga. Saya main di segmen mana? Segmen lebih besar, saingannya juga beda. Lebih besar lagi mungkin bank umum saingannya, seperti itu. Jadi masing-masing punya keunikan sendiri. Oke. Nah, tadi saya tertarik nih Pak Joni sama Pak Joni itu ngomong kita mau kemana. Iya. Itu maksudnya itu apa ya Pak ya? Kita mau kemana itu Pak? Nah, ya. Makasih Pak Henry. Ya. Ya, kita mau kemana nih Pak? Nah, iya, mau mana? Nggak tahu deh. Kita pulang aja yuk. Oke, jadi kita mau kemana itu kan itu berbicara dengan target kita. Target kita berapa sih misalnya, atau goals kita atau tujuan kita kemana sih? Misalnya BPR Sukmania ini pasti punya visi misi, kan mau ke arah situ ya. Ya. Nah, ke arah situ itu artinya kita mau kemana? Tentunya dengan seperti itu ya itu berarti kita punya visi. Visi ini kan selalu mengandung kata kerja ya, kata kerja. Pasti visi salah satu BPR misalnya menjadi BPR pilihan rakyat. Berarti dia mau ke BPR menjadi pilihan rakyat. Itu kira-kira Pak Henry. Nah, ini tadi Pak Joni ini suhu nih ngatain visi nih. Nah, ini kan mungkin ada juga teman-teman Sukmania masih belum tahu. Kalau ibaratnya kasarnya gini lah, koreksi ya Pak ya kalau saya salah ya. Visi itu kan mimpi. Ya. Misi itu kan bagaimana menciptakan mimpi itu jadi terwujud kan gitu Pak. Ya. Nah, dengan kondisi yang setelah pandemi ini, bagaimana sih cara membuat visi itu Pak? Apakah visi yang lama itu masih berlaku ataukah memang masih relate, atau memang kita harus buat visi baru, atau memang pertahankan aja visi yang itu? Bagaimana sih cara membuat visi untuk kondisi yang sekarang ini gitu Pak? Ya, jadi Sukmania dalam membuat visi tentunya kita lihat persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini ya. Persoalan 5 tahun lalu dengan sekarang tentunya berbeda. Jadi pada saat kita punya visi, sudah kita anggap bahwa itu kita harus rubah, ya kita rubah. Karena persoalannya cepat sekali berkembang. Apalagi setelah pandemi ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi, itu sangat-sangat cepat, dan kita harus selalu melihat, karena visi ini ada 2 ya. Pertama, visi ini adalah impian kita ke depan. Itu misalnya impian saya mau jadi seperti apa tercermin dalam visi. Tapi dalam visi itu tentunya ada kenapa kita eksis, kenapa BPR ini eksis. BPR ini eksis karena sebagai fungsi intermediasi. Oleh sebab itu dalam visi selalu ada unsur itunya, unsur bahwa kita sebagai fungsi intermediasi, ya kita mau kemana gitu. Kira-kira gambarnya segitu. Sehingga penjabaran visinya menjadi jelas. Misalnya visi saya ingin mengembangkan perekonomian di Depok misalnya. Nah, itu harus tercermin, harus di state seperti itu. Dan harus dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi sehingga jalannya menjadi sama. Oke. Tadi kan Bapak bicara mengenai visi dan misi, Pak. Nah, sebenarnya nih ya, visi dan misi itu tujuannya apa sih Pak? Biar Sukmania nih pada tahu gitu loh.
apa pentingnya sih visi sama misi, Pak? Gitu Ya. loh. Monggo, Pak. Ya, jadi dengan visi dan misi itu kan kita menjadi sejalan ya, kita menjadi sama nih. Visi Sukmania misalnya di state seperti itu, dan semua harus berjalan itu. Pentingnya adalah sehingga tidak ada yang jalan ke tujuannya jadi sama, nggak ada yang jalan, ada yang mau ke Bogor misalnya, ada yang mau ke Semarang, ada yang mau ke Bali. Nah, ini kan jadi berbeda-beda. Dengan visi itu ya kita sepakati bahwa kita punya visi loh seperti ini. Seluruh karyawan sepakat punya itu, sehingga kita sama-sama berjalan. Dan tujuannya jelas. Kita mau kemananya tuh harus jelas. Tercermin dalam visi itu. Impian kita seperti itu. Dan secara operasional diterjemahkan ke dalam misi-misi juga yang seperti Pak Henry Paldi katakan tadi, Sukmania. Oke. Nah, itu kan saya jadi agak sedikit ini, Pak. Mungkin mau nanya juga bagi yang Sukmania di luar sana yang punya PT juga gitu, Pak, ya kan? Apakah dengan situasi seperti sekarang ini, Pak, apakah visi misinya itu harus dirubah ataukah apa yang harus kita lakukan, Pak, gitu loh, dengan visi dan misi yang sudah pernah atau yang sudah kita lakukan gitu loh. Ya, jadi pada saat kita melakukan visi misi tentunya kita evaluasi. Setelah itu evaluasi pencapaian target kita pertama ya. Misalnya pencapaian target kita nggak tercapai, apakah memang visinya kurang jelas atau seperti apa? Ada istilah di strategic planning atau perencanaan strategis bahwa visi itu harus direvisit. Maksudnya revisit, ditinjau kembali. Ditinjau kembali apakah masih sesuai atau tidak misalnya. Misalnya kita punya target Pak Henry akan ke 300 miliar katakanlah atau 200 miliar. Nah, visinya apa nih? Pada saat nggak tercapai bisa saja visinya yang terlalu ambisius kah atau misalnya ada sesuatu yang salah, itu harus direvisit dan dijabarkan bersama-sama berdasarkan pasti ada nilai-nilai perusahaan di dalamnya ya. Nilai-nilai perusahaan inilah yang dikembangkan. Nah, Berarti visi dan misi itu apakah kita bisa ganti, Pak, atau memang nggak perlu diganti, Pak? bisa kita ganti, bisa. Bisa diganti ya, Bisa Pak, ya? diganti ya. Nah, berarti kalau visi itu mengikuti dengan kondisi kita sekarang berdasarkan berapa tahun ke depan yang akan kita tentukan gitu ya, Pak, ya? Betul, betul. Jangka panjang Jangka yang akan panjangnya kita gitu tentukan. ya. Ya. Terus Itu bisa dirubah. terus itu kira-kira nih biar Sukmania tahu dan bagi industri BPR teman-teman mungkin tahu, bagaimana sih cara memantau perencanaan tersebut, Pak Joni? Ya, jadi dalam memantau, kita kan sudah membuat program ya, program dan ada evaluasinya namanya ya. Dalam evaluasi tentunya kalau di BPR kita diwajibkan juga melakukan evaluasi rencana bisnis ya, yang kita kirim ke OJK. Nah, di situ kan kita lihat apakah target tercapai nggak atau tidak misalnya. Misalnya targetnya 80 miliar jadi 200 miliar. Evaluasinya ya kira-kira apa yang menjadi kendala, hambatannya. Ada SWOT analisisnya lah. Strength kita di mana, weaknesses kita di mana, ada opportunity, ada hambatan misalnya. Itu harus kita lihat semua sehingga kita bisa evaluasi dan kita buat action plan. Misalnya, saya ingat cerita Pak Henry pada saat bulan-bulan November misalnya nggak tercapai target, ya sudah kita buat program yang membuat marketing ini tiba-tiba ngeboost. Nah, itu kan action plan itu. Saya ingat itu kata-kata Pak Henry Paldi. Jadi marketing dikasih dorongan untuk mencapai itu. Kan action plan to close the gap. Jadi ada gap, ada selisih lah yang harus dicapai ya. Harus ada action plan-nya. Action plan itu salah satu contoh. Misalnya ngeboost marketing dengan insentif program atau lain sebagainya, atau teamwork-nya dibentuk untuk membuat itu kan masing-masing dilihat. Jadi, sorry Pak, saya potong. Jadi memang penting sekali, yang paling penting itu action-nya Pak ya? Action plan-nya ya. Ya. Jadi berarti kan kita udah punya visi, Ya. katakanlah kita mau nilai kita nih katakanlah 100 gitu ya. Ya. Ternyata di pertengahan nih kita baru kekumpul 80 ibaratnya gitu ya kan. Padahal waktu jatuh tempo nih udah harus 100 nih target kita. Berarti kita harus buat suatu action plan bagaimana dari hasil yang sudah tercapai 80 itu kita dorong supaya mencapai 100% gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Jadi harus kita lihat, bahkan kalau ini kan ada meeting reguler ya, bisa bulanan, kita lihat, rupanya kita masih jauh nih. Apalagi sudah akhir-akhir tahun nih BPR, kadang-kadang udah panik tancap ya? gas full nih ya. Udah panik ya? Panik, bulan-bulan ber ini lagi panik nih. Oke, nah itu berarti teman-teman juga mungkin ini bagi industri BPR. Tapi saya yakin dan percaya bahwa
di usaha Sukmania juga hampir sama seperti itu. Pada intinya sih sebenarnya sih pertama itu kita nentuin kita maunya kemana. Ya. Ibaratnya contoh misalnya nih kita punya warung misalnya gitu kan. Kita punya warung, kita mau jualan kemana sih? Ya. Sekitar situ, radius berapa, kita kembangin lagi gitu ya Pak ya, Ya, dalam ya, skop ya, kecil ya, ya. ya. Kemudian setelah itu apakah kita jualannya mau melalui door to door atau melalui media sosial? Ya, pilihannya banyak, Pilihannya Pak. banyak Ya. gitu kan. Setelah kita melakukan segala upaya untuk kita menjual suatu produk kita lihat lagi. Tadinya kita mau misalnya untungnya misalnya katakanlah kejual misalnya 100 barang. Iya. Ternyata sampai pertengahan bulan baru kejual 50 barang nih. Berarti kan harus ada action lagi yang kita lakukan ekstra effort lebih supaya mendapatkan tujuan kita kan gitu ya Pak ya? Betul, betul. Kan gitu ya? Betul. Banyak cara sebenarnya melalui media sosial kah, melalui kayak misalnya MLM atau Iya, apa segala iya. macam kan gitu ya Pak Iya. ya? Intinya action itu penentu utama supaya kita berhasil mencapai visi dan misi yang sudah kita tetapkan gitu ya? Betul, Pak Joni ya kira-kira? betul. Alhamdulillah nggak salah. Kalau gue salah di fit and proper lagi Pak ya. Oke Pak, sekarang bagaimana sih cara kaitannya roadmap perbankan dari OJK dengan perencanaan strategis yang kita buat gitu Pak? Kan Ya, kadang-kadang kan OJK itu kan roadmap-nya kan, lu harus begini ya. Ya. Gitu. Sedangkan di di kenyataannya nggak bisa seperti itu. Ya. Teori berbanding kebalik dengan praktek. Praktek, ya. Nah, kira-kira nanggapinnya gimana Pak? Ya, jadi kan OJK sudah buat yang roadmap perbankan ya. Ya. Pertama penguatan struktur dan infrastruktur. Nah, kan masing-masing BPR juga beda-beda nih bagaimana Betul. mencapainya, apakah mereka prioritas seperti apa. Dan itu dicantumkan dalam rencana BPR. Misalnya sekarang berbicara dengan penguatan struktur dan infrastruktur. Ya di rencananya kita harus lihatin penerapan manajemen risiko kita seperti apa. Seperti yang pernah di podcast ini bahas juga budaya sadar risikonya misalnya kita tingkatkan. Itu kan namanya perencanaan. Setelah itu tata kelolanya seperti apa. Terus berbicara tentang digitalisasi. Ya salah satu mungkin dengan perubahan teknologi ini kita bisa podcast di sini ya. Jadi ini kan sesuatu yang positif, yang membangun. Pasti di kepala Pak Henry setelah podcast ini apalagi nih digital saya bisa gunakan. Kan betul. itu masuk ke perencanaan ya Pak Henry. Jadi Sukmania ini bukan di BPR saja, ini secara umum memang seperti itu. Jadi digitalisasi itu sudah merubah semuanya. Terus masalah yang selanjutnya adalah peran BPR di wilayahnya. Pasti kita berpikir, saya di Depok nih, peran saya apa sih untuk di wilayah saya, untuk menjadi fungsi intermediasi, untuk kan sahabat anak negeri, BPR ini kan sahabat anak negeri. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan buat negeri ini misalnya, di peran di wilayah, ya pertama-tama di wilayah kita lah. Setelah itu kolaborasi, apa yang saya bisa kolaborasikan di antara, misalnya antara BPR, atau di antara organisasi dalam kita juga lah. Bagian operations, bagian kredit, apa yang bisa kita kolaborasikan, seperti itu. Itu roadmap-nya. Dan itu harus tercermin juga dalam perencanaan strategis BPR ya. Sehingga nantinya pada saat OJK buat aturan, tidak keteteran. Jangan sampai OJK mau ke A, kita mau ke B. Paling nggak ada yang samanya lah. A1, A2 gitu ya? A1, A2, walaupun tidak 100% sama, karena memang belum tentu juga BPR bisa langsung secepat itu. Itu kan secara umum, paling nggak ada usaha-usaha ke situ di rencana bisnis Bapak Ibu. Waduh, tertarik banget nih ya. Terus nih yang terakhir nih, Pak Joni nih, karena kan Pak Joni kan waktunya nih kan luar biasa ya. Beliau ini kan sebagai fasilitator juga, terus komisaris utama juga, ngajar juga ya Pak ya? Iya, iya. Ya, ngajar juga dan ibaratnya kalau kuliah tuh cum laude. Gitu ya Pak ya? Iya, Ya, prestasinya luar biasa lah. Ya. Nah ini terakhir nih Pak Joni nih. Iya. Bagaimana sih evaluasi dan tindak lanjut perencanaan strategis? Tadi kan udah kita buat nih Pak. Iya, Ya kan? Tapi nggak nyampe juga gitu loh ibaratnya gitu loh. Nggak nyampe sesuai harapan kita. Ini evaluasi yang kita lakukan tuh semestinya seperti apa sama tindak lanjutnya tuh seperti apa gitu Pak? Iya, iya. Jadi pada saat kita sudah buat program, kita buat strategi, ternyata nggak nyampe juga. Iya, Nah, ini itu penting ini gitu. menarik ini. Jadi
pada saat kita buat kok nggak maju-maju juga ya. Kita harus lihat lagi apa yang salah di kita ya. Apakah SDM-nya memang kualitas SDM kita belum mampu misalnya ya, kita harus pada saat kita evaluasi rupanya belum mampu, kita trainingkan lah. Atau product knowledge bisa juga. Product knowledge kita masuk ke satu sektor misalnya, atau ikut sindikasi, sementara di BPR kita SDM-nya belum kuat sindikasi, hanya ikut-ikut BPR orang lain. Ya percaya. Ini kan resiko sebenarnya. Itu resiko tinggi. Jadi hati-hati juga terhadap itu. Nah, pada saat sindikasi ada masalah, beresiko ya kita evaluasi lagi. Jadi evaluasi perencanaan strategis itu kan harus ada improvement. Kalau di manajemen Jepang tuh katakan plan, do, check, improvement. Ya. Nah, pada saat kita cek harus ada improvement. Oke, improvementnya apa misalnya? SDM-nya disekolahkan lagi. Improvementnya apa? Oke, saya harus belajar produk baru. Bisa dari, kan kalau kita mau boost lagi bisa jadi produk diversification atau produknya menjadi banyak, atau market penetration. Oh, marketnya rupanya ini belum masuk ke A, B, C. Penetrasinya masih kurang kuat nih, maksudnya untuk masuk ke segmen-segmen tertentu ya, kita buat seperti itu. Jadi banyak hal. Atau misalnya berbicara tentang kita evaluasi modal saya sekarang 6M misalnya. Terus saya mau seperti apa? Ya harus ada perencanaan. Misalnya saya mau merger, belum dapat partner merger. Ya kira-kira evaluasinya seperti apa? Jangan-jangan saya maunya BPR saya dijual mahal, sementara BPR saya kondisinya biasa-biasa saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap evaluasi pasti ada improvement lah, ada masukan-masukan sehingga bisa menuju ke pencapaian target tersebut, Pak. Wah, luar biasa ya. Emang benar-benar suhu ya kalau kayak gini ya. Jadi kalau intisari tadi pembicaraan terakhir dari Pak Joni, bahwa kalau memang kita mau jualan, kita harus tahu dulu yang kita jual itu apa. Iya, tepat sekali itu. Kan, ya? Kata kuncinya itu, Pak Henry. Iya, ya kita harus tahu yang kita jual apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Iya. Dan yang pertama, yang kedua kita harus tahu kita pasarkannya kemana. Betul. Gitu ya. Iya, harus ada demand-nya, harus ada permintaannya, gitu ya. Nah, yang ketiga kita harus menjaga kualitasnya. Betul. Ya kan? Apakah yang kita jual ibaratnya sekarang ini hanya satu produk saja, ataukah nantinya kita akan membuat produk yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya Pak? Iya. Jadi kita harus pertama itu tahu dulu produknya, apa yang kita jual kita harus tahu, kemudian kita tahu kelebihan dan kelemahannya, kemudian kita tahu juga apakah nanti ini bisa menjadi produk yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya Pak ya. Iya. Intinya harus tetap berinovasi, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa semua BPR kayak BPR Pak Joni juga dari tadinya dari awal berdiri nggak tiba-tiba langsung gubruk dari langit 500 miliar kan enggak ya. Jadi step by step, yang penting kita yakin dan percaya, dan kita selalu melakukan inovasi, perbaiki diri terus-menerus, tiada henti gitu ya Pak. Supaya BPR kita menjadi BPR pilihan utama ya, bukan pilihan kedua tapi pilihan utama masyarakat Indonesia. Gitu aja dari saya. Mungkin ada closing statement, Pak Joni? Ya, closing statement saya, kita harus tetap membuat perencanaan. Tadi seperti quote pertama, kita harus membuat perencanaan yang baik, karena jika kita gagal untuk merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Terima kasih, Sukmania. Oke, gitu aja dari saya, Sukmania. Jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya kita terus mendapatkan yang terbaru dari Sukma Podcast. Sampai jumpa. Dah.